Selamat malam bagi kita semua. Hai, halo. Kali ini saya Bethesda Ulfa Syagian akan mengajak sahabat semuanya untuk mendengarkan drama dari cerita rakyat yang berjudul Pendekar Sejati Bukit Matahari. Cerita ini cocok nih untuk menemani sahabat yang ingin mendengarkan cerita sebelum tidur. Drama ini diperankan oleh narator dengan pengisi suara oleh Anastasia Roh-Ulitona dan beberapa tokoh yaitu Bari dengan pengisi suara oleh Bethesda Ulfa Syagian, Weni dan Ahem dengan pengisi suara oleh Sri Hartati Sinaga, Inalei dan anak satu dengan pengisi suara oleh Mas Diwati Sinaga, anak dua Ane dan Zenrato dengan pengisi suara oleh Ririn Ayu Simanjuntak. Kisah ini berasal dari desa Bawamataluo, Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Bari yang memiliki impian untuk melompati batu Pahombo agar bertemu dengan legenda Lawendrona, si manusia bulan, sehingga ia dapat menyembuhkan ayahnya yang sakit. Akan tetapi keluarga mereka terasingkan karena perbedaan suku yang tak dapat dipungkiri. Ingin tahu cerita selengkapnya? Yuk kita simak ceritanya setelah musik berikut ini. Alkisah di sebuah keluarga kecil di Padang, Sumatera Barat hidup sepasang suami istri dengan seorang anak lelaki bernama Bari. Sang ayah berasal dari suku Minang, sementara ibunya berasal dari suku Nias. Suku Minang umumnya menarik garis keturunan dari ibu, sementara suku Nias menarik garis keturunan dari ayah. Perbedaan adat antara dua suku ini menjadi sumber masalah bagi keluarga kecil tersebut. Keluarga Bari mengalami banyak kesulitan di lingkungan mereka, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman Ina di Tanoniha, tanah leluhur suku Nias. Saat itu, ada tetangga mereka yang sedang bergosip. Bari menguping dari sudut rumahnya, sembari ia asik bermain di halaman rumah. Aduh, panen kali ini sangat buruk. Jangan-jangan ada yang melanggar adat di kampung kita. Itu pasti karena Inalei. Mereka itu berbeda, tidak sepenuhnya diterima di sini. Lihat, dia bertemu dengan suaminya di Medan. Yang ianya, suaminya itu orang Padang. Dan itulah yang membuat status anaknya tak jelas. Anaknya bukan orang Nias dan bukan pula orang Padang. Keluarga Bari pun diasingkan. Tak ada yang mendekat kepada mereka dan gosip pun menyebar. Bari yang masih kecil merasa tertekan dan terasingkan. Suatu hari, ia memutuskan untuk melawan rasa kesepiannya. Ia pergi dari rumah dan bermain di luar. Di kampung Nias, anak-anak Nias sedang berkumpul bermain bersama. Ya Hobu, namaku Bari. Boleh aku ikut bermain dengan kalian? Bari, kamu bukan dari sini kan? Kamu bukan anak Nias. Pasti kamu tidak punya teman. Mana mungkin dia punya teman, Lase? Dia bukan orang Nias. Ayahnya bukan dari sini. Heh, kamu gak layak main sama kami. Pergi sana. Ganggu aja. Bari terdiam menahan amarahnya. Ia pun pergi dari sana, merasa dirinya tidak diterima. Namun, keinginannya untuk melompat batu seperti anak-anak Nias tetap kuat. Ia mendatangi Ahem Jebua, seorang pemuda yang ahli dalam melompat batu, dan saat itu kebetulan Ahem Jebua sedang berlatih melompati batu yang setinggi 2 meter. Pade, Om Masyido. Bang, ajari aku lompat batu bang. Aku ingin bisa seperti abang. Kau siapa? Dari mana asalmu? Aku belum pernah bertemu dengan kau. Wisatawan ya kau? Aku Bari bang. Mungkin abang baru pertama kali melihatku karena memang aku baru pindah ke desa ini. Tapi aku lahir di sini loh bang. Aku baru pindah ke Padang ketika usiaku sudah 5 tahun. Sekarang aku sudah berusia 10 tahun. Kurasa sudah saatnya aku berlatih dasar-dasarnya terlebih dahulu agar kelak aku bisa sejago abang. Oh, pantaslah logatmu lain. Tak seperti orang Nias pada umumnya. Perkenalkan, namaku Ahem Zebua. Panggil aku Bang Ahem. Siapa nama inamu? Inalei bang.
Oh, Inelei. Oh alah. Maaf Bari, kau bukan Ono Matua Tanoniha. Garis keturunan Nias hanya bisa diteruskan dari ayah. Dan ayahmu bukan orang Nias. Tidak ada seorang pun di kampung ini yang tidak mengetahui latar belakang keluargamu. Maaf Bari, aku tidak bisa mengajarimu. Bari merasa kecewa. Setiap langkah yang ia coba untuk menjadi bagian dari komunitas itu selalu dihalangi oleh adat. Namun, ia tetap berusaha membantu ibunya merawat ayahnya yang sakit. Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat ayahnya yang dipasung karena meronta kesakitan. Ina, kenapa Ama harus dipasung seperti itu? Kenapa tangan Ama diikat? Apa Ama tidak kesakitan? Ini demi kesembuhan Ama, Bari. Ama sudah tak bisa dikendalikan, hanya ini cara yang tersisa. Ama butuh dokter, Ina. Seharusnya dari awal kita membawa Ama ke Gunung Sitoli. Di sana pasti banyak rumah sakit yang bisa mengobati Ama. Ina, jangan hanya mendengarkan perkataan Paman Zendrato, dukun gila itu. Cukup, Bari. Kau tidak boleh menghina Ama Jenrato. Dia itu pamanmu, keluarga kita. Sudah banyak pertolongan dari yang telah kita terima. Tak sepantasnya kau berbicara seperti itu. Keluarga? Ina masih menganggap dukun gila itu keluarga? Ya, keluarga untuk Ina, bukan aku. Aku bukan orang Nias. Dimanapun aku berada, tak akan pernah dianggap. Tak ada yang mendengarkanku. Padahal aku ingin Ama sembuh. Aku ingin kita semua bahagia lagi. Bari marah dan kecewa. Ia berlari keluar rumah menuju kegelapan malam. Dalam keputusasaannya, ia berharap bisa bertemu dengan legenda Lawendrona, manusia bulan yang bisa memberikan kehidupan abadi dan kebahagiaan. Sampai-sampai ia tertidur. Tubuhnya gemetaran menahan dingin. Pagi akan tiba, Bari pun terbangun. Namun, ketika Bari kembali ke rumah esok paginya, sebuah tragedi telah terjadi. Tampak rumah Bari dikerumuni banyak masyarakat. Ama Bari telah meninggal dunia. Ina, ada apa ini? Kenapa rumahku sangat ramai? Kemana saja kau Bari? Kenapa kau tidak di rumah tadi malam? Ketika amamu sedang sekarat. Kau lihat sekarang, amamu telah tiada. Apa? Ama? Bagaimana mungkin Paman Zendrato? Ama, maafkan Bari. Bari tidak sampai menemani Ama. Begitulah akhir yang tragis dari kisah ini. Sebuah keluarga kecil yang terperangkap oleh perbedaan adat dan tradisi hingga akhirnya membawa penderitaan yang mendalam. Cerita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi dan mencari solusi yang lebih baik dalam menghadapi masalah, alih-alih terjebak dalam tradisi yang mungkin tidak selalu tepat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, itu dia ceritanya. Amanat apa sih yang sahabat temukan? Pastinya sulit ya kalau bertemu pasangan yang berbeda suku. Kasihan keluarga Bari. Semoga kisah ini tidak terulang pada kita. Cukuplah keluarga khayalan ini yang menjadi korbannya. Sekian cerita untuk malam ini. Sampai ketemu di cerita lainnya.